warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Purworejo, Dr. Dwi Irawati, Sarjana Ekonomi, Magister Sains. Yang kami hormati Ketua Umum Kelompok Studi Pasar Modal Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Purworejo, Saudara Muhammad Syukron Fahmi. Yang kami hormati Ketua Panitia Webinar Belajar Investasi, Saudara Aryo Febrian. Yang kami hormati Pembicara Webinar Belajar Investasi, Bapak Mahendra Galih Prasaja, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Serta peserta webinar belajar investasi yang kami banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat melangsungkan acara ini tanpa halangan yang berarti. Sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya, Atini Dinal Mudawama, selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, mendengarkan lagu Indonesia Raya, Sang Surya dan Mars UMP. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Acara yang keempat, acara inti. Acara yang kelima, penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya, Sang Surya dan Mars UMP.
Selanjutnya, sambutan yang pertama, sambutan keluarga pada saudara Ayo Febriansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi Ibu Dr. Dwi Irawati SE MSI, yang saya hormati pembicara webinar belajar investasi Bapak Mahendra Gali Prasaja SE MM, yang saya hormati pengurus kelompok studi pasar modal periode 2020-2021 serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat berupa kesehatan dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu secara tatap muka melalui media ini dalam keadaan sehat walafiat.
Sholawat serta salam tak lupa kita tetapkan pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Allahumma amin. Hadirin sekalian, pada hari ini kita melaksanakan acara webinar belajar investasi dengan tema Smart Choice to be Young Investor. Kami mengangkat tema tersebut karena memiliki arti bahwa betapa pentingnya investasi yang cerdas, khususnya bagi para kaula muda guna mempersiapkan kebutuhan di masa yang akan datang. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mensukseskan acara ini, terutama kepada seluruh peserta yang sudah bersedia untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Dan juga saya mohon maaf apabila dalam berjalannya acara ini masih terdapat banyak kekurangan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan dipandu oleh Saudari Inayah Fitriani selaku moderator. Kepada Saudara Inayah Fitriani, tempat dan waktu kami persilakan. Terima kasih banyak kepada Kak Atini selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali perkenalkan saya Inayah Fitriani yang akan memandu jalannya diskusi pada acara webinar belajar investasi pada hari ini. Pada kesempatan ini saya harap semuanya sudah siap ya untuk membahas tema yang sangat luar biasa ini, yaitu Smart Choice to be Young Investor. Teman-teman yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bahwa berinvestasi adalah salah satu hal yang sangat penting untuk mempersiapkan masa depan. Maka dari itu, investasi merupakan pilihan yang tepat bagi para generasi milenial saat ini. Namun, dalam berinvestasi, kita harus memahami, mendalami ilmunya sehingga kita dapat mendapatkan manfaat ketika menjadi seorang investor muda. Dan kita akan bersama-sama belajar mengenai seputar dunia investasi, seperti pengertian investasi, instrumen investasi, dan bagaimana memilih instrumen investasi yang cocok untuk saat ini. Semua akan dikupas secara tuntas oleh pemateri yang sangat luar biasa di siang hari ini. Pemateri yang pertama yaitu Muhammad Syukron Fahmi atau akrab dipanggil Kak Fahmi, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Kelompok Studi Pasar Modal Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Purworejo. Pemateri yang kedua yaitu Bapak Mahendra Galih Prasaja, SEMM, yang merupakan salah satu dosen prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Purworejo. Saya harap teman-teman hari ini dapat aktif berdiskusi. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, langsung dituliskan melalui kolom chat Zoom dengan format nama, pertanyaan ditunjukkan kepada pembicara 1 atau 2, atau dengan melalui video atau audio saja dengan melakukan reset heart terlebih dahulu. Baiklah, kita langsung pada pemateri kita yang pertama,
yaitu Kak Fahmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat siang Kak Fahmi. Selamat siang. Apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Sudah siap untuk memaparkan materinya, Pak? Siap. Mohon maaf, Kak. Sebelum memaparkan materi, saya memberitahu bahwa penyampaian materi berlangsung selama 30 menit. Oke. Baik, Kak. Dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmatnya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam forum ini. Selanjutnya, pertama-tama saya ingin menyampaikan yang terhormat Ibu Dr. Dwi Irawati, SE MSI, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Purworejo, dan juga sekaligus Ketua Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia. Lalu yang kedua yang terhormat Bapak Mahendra Galih Prasaja SMM selaku pembicara webinar belajar investasi, dan juga tak lupa teman-teman semua peserta WPI tahun 2021. Sebelum saya ke materi, saya ingin menyapa teman-teman semua peserta WPI 2021. Ini di bulan puasa ini, teman-teman, semoga puasanya tetap lancar, kuat, sampai nanti, bukan nanti. Ini juga mungkin sebagai ngabuburit teman-teman semua ya, ngabuburit yang faedah, yang bermanfaat. Walaupun nanti mungkin sampai asar, nanti teman-teman bisa melanjutkan lagi kegiatannya ngabuburit yang selanjutnya. Nah, terkait acara ini, merupakan webinar belajar investasi yang diadakan oleh KSPM, kelompok studi pasar modal Universitas Muhammadiyah Purworejo, dengan tema Smart Choice to be Young Investor. Nah, dalam kegiatan ini yang merupakan diadakan oleh KSPM tersebut, saya di sini sebagai Ketua KSPM Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Purworejo. Nah, di sini saya hanya menyampaikan materi profil tentang KSPM karena mungkin teman-teman di sini belum mengenal KSPM, baik itu yang mungkin dari UMP maupun dari instansi lain. Nah, di sini nanti saya akan menyampaikan sedikit atau mengenalkan KSPM kepada teman-teman semua, dan juga saya juga menyampaikan beberapa apa latar belakang dari acara ini dan juga harapannya dari acara ini. Nah, mungkin saya akan mencoba mulai share screen. Sudah terlihat ya? Belum. Belum. Sebentar, saya full screen-nya. Oke, sip. Sudah terlihat semua ya teman-teman? Oke, terima kasih. Nah, di sini saya ingin mengenalkan apa itu KSPM. Nah, ini akan saya sampaikan, yaitu apa itu KSPM, lalu sedikit mengenalkan galeri investasi BIUMP. Yang ketiga, juga latar belakang kegiatan ini dan harapan dari keselenggaranya kegiatan ini. Nah, yang pertama itu adalah apa itu KSPM. KSPM itu adalah suatu organisasi ya yang bergerak di bidang pasar modal yang berada di bawah naungan Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Purworejo. Nah,
Sebenarnya apa sih itu tujuannya KSPM, kegiatannya itu seperti apa? Nah, jadi di KSPM itu kami di sini belajar yang pertama yaitu mempelajari, lalu memperdalam dan berbagi informasi mengenai pasar modal beserta instrumen-instrumennya yang bertujuan untuk tujuan akademis maupun praktis. Nah, di KSPM itu yang merupakan di bawah naungan Fakultas Ekonomi, jadi pengurusnya itu berasal dari mahasiswa-mahasiswa Fakultas Ekonomi. Nah, itu merupakan sedikit profil atau mungkin kenalan KSPM untuk teman-teman semua. Lalu yang selanjutnya, nah ini merupakan Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Muhammadiyah Purworejo. Nah, galeri ini merupakan juga sekaligus basecamp-nya KSPM Fakultas Ekonomi UMP. Nah, konsep dari galeri ini merupakan bentuk kerjasama dari Universitas Muhammadiyah Purworejo yang berlogo hijau, lalu ada Pintrakus Sekuritas itu yang berlogo biru merah, dan yang berlogo merah lingkaran itu adalah Bursa Efek. Jadi ini merupakan konsep kerjasama dari UMP, Pintrakus Sekuritas, dan Bursa Efek Indonesia. Nah, galeri ini terbuka untuk umum ya. Jadi mungkin teman-teman semua yang ada di area Purworejo maupun mahasiswa Purworejo maupun yang sedang di luar kota, jika tertarik dengan pasar modal atau ingin lebih mempelajari lagi, bisa mampir ke Galeri Investasi BEI. Nah, di mana letaknya? Nah, ini letaknya itu ada di kampus C, lantai 1, Jalan Pahlawan, Sujen Juru Tengah, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Atau mungkin kalau tanya orang-orang itu biasanya kampus Sujen gitu. Biasanya tanya aja kampus Sujen. Nah, itu di situ ada Galeri Investasi BEI yang dikelola oleh KSPM. Nah, di situ nanti jika ingin belajar lebih tentang investasi, nanti akan ada yang melayani dari KSPM. Tentunya nanti di dalam sudah ada fasilitas komputer, lalu ada perpustakaan mini, dan di situ bisa ada buku-buku tentang referensi untuk belajar pasar modal, dan juga komputernya itu nanti ada simulasinya terkait jual beli atau transaksi jual beli saham seperti itu. Nah, galeri ini di masa COVID ini untuk tamu mungkin agak sedikit dibatasi ya, jika terlalu banyak tamu dari luar yang terlalu banyak nanti akan dibatasi, dan mungkin untuk jika ingin ada yang datang bisa nanti menghubungi dari pengurus KSPM. Seperti itu. Nah, itu merupakan perkenalan tentang Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia. Nah, yang selanjutnya yaitu ini latar belakangnya diadakan kegiatannya ini. KSPM itu melihat bahwasanya di Indonesia ini dapat dilihat dari kolom berita ini, kalangan milenial masih belum melek soal literasi keuangan. Nah, jadi yang melatar belakangi kegiatan ini, KSPM melihat bahwasanya anak muda zaman sekarang itu ya, kita bisa melihat sendiri ya, mungkin juga mungkin saya juga masih belajar ya tentang bagaimana mengelola keuangan, dan juga terus menambah literasi atau bacaan-bacaan tentang bagaimana mengelola keuangan. Nah, jadi dilihat dari situ KSPM ingin memberikan sebuah edukasi tentang bagaimana mengelola keuangan. Nah, melalui kegiatan ini nantinya salah satunya yaitu dengan cara kita berinvestasi. Nah, di acara ini kita semua nantinya akan belajar bagaimana berinvestasi itu kan untuk masa depan. Jadinya untuk masa depan itu kita harus dipersiapkan secara sebaik mungkin. Nah, mumpung kita masih muda ini, kita perbanyak literasi kita atau kita menambah ilmu kita sebanyak mungkin tentang keuangan, dan nantinya setelah kita mungkin besok sudah mulai masuk dunia kerja atau sudah punya keluarga,
kita itu sudah punya gambaran bagaimana mengelola keuangan, jadi nggak kaget kagok gitu ya. Nah, dari sini kegiatan ini semoga dapat itu memberi kita edukasi tentunya untuk bagaimana mengelola keuangan. Nah, lalu yang selanjutnya itu adalah ini tentang investasi bodong. Nah, ini merupakan salah satu istilah itu momok lah bagi orang-orang, khususnya yang orang-orang awam. Kalau sudah dengar kata investasi itu mungkin sudah mungkin ada sudah kejadian trauma atau mungkin udah nggak mau dengar lah investasi itu apa gitu. Nah, ini kan disebabkan oleh istilahnya itu oknum ya, karena nggak semuanya itu investasi itu buruk, itu hanya oknum-oknum. Nah, teman-teman dapat melihat ini datanya dari OJK, ini merupakan jumlah kerugian total dari investasi bodong. Ini mungkin tahunnya 2016-17 ya, mungkin kisarannya masih sama untuk tahun-tahun sekarang, yaitu 9,7 triliun. Nah, itu total dana nasabah yang tersangkut di berbagai investasi bodong ataupun investasi yang masuk kategori mencurigakan. Nah, dan jumlahnya juga nggak tanggung-tanggung ya teman-teman. Ini sampai 1.314.600. Nah, cukup banyak ini sebar di Indonesia. Hampir 1 juta orang kehilangan uangnya. Dan itu mungkin dari jumlah korban tersebut, semoga kita semuanya di sini ya tidak sampai terjumus hal-hal seperti itu, karena tentunya kita semua dari sini akan mempelajari tentang bagaimana investasi yang benar atau menjadi seorang yang smart people gitu intinya. Nah, dari data tersebut dapat dilihat bahwasanya korban-korban tersebut mungkin kebanyakan juga ada yang dari milenial juga, dari kita semua yang nggak tahu ilmunya ikut-ikutan karena mungkin karena ngetren gitu, yang yang ditawarkan oleh mereka itu profitnya atau untungnya itu nggak, mungkin bagi yang sudah tahu mungkin nggak wajar, tapi bagi orang-orang yang belum tahu jadinya ikut-ikutan karena keuntungan yang ditawarkan itu tidak wajar. Dan juga para itu tadi pelaku dari yang investasi itu tidak juga terdaftar di OJK atau tidak diawasi oleh OJK. Nah, ini contohnya beberapa kasus investasi bodong. Ini ada First Travel. Nah, itu yang sempat dulu ngetren juga, umroh 800 miliar kerugiannya. Lalu ada PT Cakra Buana Sukses Indonesia sampai 1,6 triliun. Lalu Dream for Freedom itu sampai 3,5 triliun, Pandawa Group 3,8 triliun. Nah, itu contoh-contoh kasusnya ya, yang kerugiannya sampai triliunan. Nah, hal ini mungkin disebabkan oleh ketidaktahuan dari para investor tersebut. Mungkin karena minimnya atau mungkin tergiur oleh godaan mereka tentang semacam tawaran-tawaran yang tidak masuk akal lah gitu. Nah, jadi dari kejadian tersebut kita belajar bahwasanya dalam berinvestasi itu perlu yang nomor satu adalah belajar terlebih dahulu. Jadi tidak perlu modal yang besar-besar. Mungkin kita kalau pikiran kita di stereotip masyarakat itu investasi itu jumlahnya itu jutaan, miliaran. Itu kan masih ada di masyarakat stereotip seperti itu. Dan juga investasi itu juga stereotipnya masih agak buruk ya di beberapa masyarakat, masih tidak bisa diterima seperti itu. Nah, lalu dari kejadian kedua tersebut, maka dari itu kita semua dapat mengambil hikmahnya bahwasanya kita perlu belajar terlebih dahulu. Nah, dengan adanya acara ini, semoga kita semua ya dapat memulai investasi dan juga bagaimana tadi mengelola keuangan. Tentunya kita harus salah satunya itu adalah melalui investasi tersebut untuk mempersiapkan masa depan kita.
Nah, selanjutnya yaitu harapan dari terselenggaranya kegiatan ini yaitu dapat dilihat ini dari demografi investor individu di Indonesia. Dari jumlah mulai dari usia kita lihat yang paling tinggi itu masih tetap di kalangan yang sudah tua ya, tapi juga dari persentase tersebut yang milenial juga tidak kalah, yaitu sudah mencapai yang paling besar itu 44,65%. Walaupun asetnya masih kecil ya, tapi jumlahnya itu yang terbanyak kita para milenial, yaitu dengan persentase 44,65%. Lalu untuk pekerjaan dapat dilihat di situ ada presentasi pelajar. Nah, itu sudah 19,55% dan asetnya sudah 2,30 triliun. Nah, dapat terlihat bahwasanya di situ sudah banyak mahasiswa-mahasiswa, mungkin ada juga pelajar juga mahasiswa khususnya, tapi di sini mungkin yang sudah mulai investasi, dan bahkan jika terkumpul tak tanggung-tanggung itu bisa dilihat asetnya sudah sampai 2 triliunan dan juga persentasenya sudah cukup ya. Nah, di sini juga pendidikan dari para investor tersebut yang paling tinggi itu adalah S1, capai 48,05% dengan aset 177 triliun. Nah, dari data-data tersebut dapat kita lihat bahwasanya milenial itu sudah mulai banyak ya yang terjun ke dunia investasi, dan juga semacam penghasilan untuk berinvestasi itu tidak perlu terlalu besar-besar. Nanti akan dijelaskan bagaimana caranya mulai berinvestasi, mungkin dananya dibutuhkan untuk mulai investasi itu berapa sih. Nah, itu nanti akan dijelaskan selanjutnya oleh pembicara kedua, itu Pak Galih. Nah, dari harapan acara ini kedepannya semoga nanti dapat menambah jumlah investor-investor khususnya para milenial ini ya. Persentase ini semoga dapat terus bertambah, semakin membesar, dan nanti tentunya semakin banyak dari kita yang sudah namanya melek investasi, atau kita sudah intinya nanti bisa mencapai yang namanya mungkin istilahnya financial freedom tersebut. Nah, dari data-data ini bisa menjadi gambaran teman-teman semua gimana sih investor-investor di Indonesia itu. Oh, ternyata juga ada anak muda juga ya yang sudah mulai terjun di investasi. Nah, jadi teman-teman semua bisa nanti mulai belajar di sini. Kita pada intinya tersebut sebagai pemula itu nomor satu adalah belajar. Kalau saya itu secara pribadi melarang ya, siapapun mungkin teman-teman saya atau keluarga saya kalau ada investasi itu belum tahu apa-apa, jujur sudah mulai mengeluarkan uang mau memasukkan ke investasi tersebut. Itu sudah dilarang karena hal yang pertama itu bukan uangnya tapi ilmunya. Seperti itu. Jadi semoga dari tadi sebenarnya ini dapat membantu teman-teman semua. Nah, ini merupakan jumlah investor pasar modal di Indonesia ya. Dari tahun ke tahun itu naik terus. Nah, ini menandakan kabar baik bahwa di Indonesia mengenai penyebaran edukasi pasar modal itu tiap tahunnya selalu mengalami kenaikan, dan semoga saja ini setiap tahun terus mengalami kenaikan dan masyarakat Indonesia mulai yang namanya melek investasi, dan sudah tidak ada lagi yang namanya semacam stereotip yang buruk tadi tersebut yang sudah saya sebutkan. Semoga
sudah tidak ada lagi mungkin ke depannya. Itu harapan dari mungkin SPM, mungkin semua masyarakat, pemerintahan sudah tidak ada lagi skenario tersebut. Oh ya, dan juga saya akan menjelaskan sedikit ini terkait logo yang ada di pojok ini kanan atas. Nah, ini Yuk Nabung Saham. Nah, ini merupakan program atau kampanye dari pemerintah yang pada intinya tersebut saham itu bisa dibeli oleh semua kalangan masyarakat Indonesia. Yang tentunya sudah di atas umur ya, saya maksud ini. Nah, jadi tidak memandang golongan atau apapun, jadi masyarakat Indonesia itu sudah bisa mulai berinvestasi. Nah, dan caranya itu untuk masyarakat kita seperti masyarakat mungkin yang masyarakat biasa itu bukan investor besar ya. Nah, ini salah satunya adalah melalui nabung saham. Nabung saham itu pada intinya kita itu membeli saham, nominalnya itu secara mungkin tidak terlalu besar-besar ya. Bisa dimulai dari nominal yang kecil-kecil. Tapi seperti nabung dulu ya, seperti kita dulu anak-anak, kita kan itu nabungan dengan uang-uang receh, celengan gitu, terus juga yang intinya itu disebut berkelanjutan atau kita rutin menabung. Nanti kan lama-lama menjadi besar atau istilahnya lama-lama sedikit, lama-lama menjadi bukit. Nah, seperti itu. Nah, itu sedikit tentang Yuk Nabung Saham. Mungkin teman-teman ada yang pernah lihat logo ini tapi nggak tahu maksudnya. Nah, jadi intinya itu adalah kita menabung sedikit-sedikit. Nah, nabung saham, membeli saham sedikit, nanti kan udah terkumpul banyak. Itu adalah konsep tentang Yuk Nabung Saham. Nah, untuk mungkin lebih jauhnya lagi tentang pasar modal itu apa, mungkin instrumen-instrumennya, saham itu apa, nanti kita akan mulai belajar bersama. Dan juga yang tentunya akan disampaikan oleh Pak Mahendra Gali Prasaja selaku pembicara inti lah. Nanti di situ Pak Gali akan menyampaikan tentang secara detail-detailnya mungkin ya, detailnya tentang pasar modal dan investasi. Seperti itu. Mungkin itu dari saya selaku pembicara yang pertama dan juga Ketua KSPM Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya hanya memberikan pengenalan tentang KSPM dan juga bagaimana gambarannya gitu ya, gambarannya tentang investasi itu sederhananya sedikitnya itu seperti itu. Dan juga sedikit harapannya terselenggaranya acara tersebut adalah hal-hal yang sudah saya jelaskan tadi. Harapannya itu mulai dari sudah tidak adanya stereotip yang buruk tentang investasi, lalu juga masyarakat mulai investasi, dan tentunya yang pertama yaitu belajar terlebih dahulu sebelum berinvestasi. Seperti itu. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya hanya di sini tidak terlalu lama, sedikit saja, waktunya hanya sedikit saja. Itu yang mungkin yang dapat sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada kesalahan baik tutur kata maupun perilaku. Atas perhatiannya semua, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Fahmi atas materi yang disampaikan. Ya, terima kasih Pak Inaya. Baiklah, kita langsung pada pemateri kita yang kedua, yaitu Bapak Mahendra Gali Prasaja, SEMM. Berikut saya bacakan CV dari beliau. Nama, Mahendra Gali Prasaja, SEMM. Tempat tanggal lahir, Yogyakarta, 6 November 1992. Riwayat pendidikan, S1 Universitas Islam Indonesia, jurusan Manajemen. Lulus pada tahun 2014. S2 Universitas Islam Indonesia, jurusan Manajemen Keuangan, lulus pada tahun 2017. Pengalaman penelitian
tahun 2018 bertema Corporate Social Responsibility dan Firm Value the Role in Investing in Green Company Listed on the Index. Tahun 2019 dengan tema Analisa Pengaruh Kebijakan Dividen, Probabilitas, dan Likuiditas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdapat di BI sebagai ketua. Pada tahun 2020 dengan tema Tantangan dan Masa Depan Finansial Teknologi terhadap Perkembangan Industri Keuangan Syariah di Revolusi Industri 4.0 sebagai ketua. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum, selamat siang Pak Galih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. Sudah siap untuk memaparkan materinya, Pak? Insya Allah siap. Mohon maaf Bapak, sebelum memaparkan materi, saya beritahu bahwa penyampaian materi berlangsung selama 30 menit. Oke. Baik Pak, dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Maaf Pak, suaranya kurang jelas. Terdengar suaranya? Terdengar. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi sekaligus Ketua Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia, Ibu Dr. Dwi Irawati SMSI. Saya hormati segenap pengurus dan panitia kelompok studi pasar modal dan utamanya para peserta webinar belajar investasi pada siang sore hari ini. Hari ini saya akan menyampaikan sedikit tentang apa itu pasar modal dalam tema sekolah pasar modal. Mungkin dari panitia bisa mulai share screen PowerPoint-nya. Materinya sudah siap ya, panitia ya. Saya soalnya tadi sudah saya serahkan ke Fahmi. Oke. Sesuai yang saya sampaikan barusan, materi tentang sekolah pasar modal Bursa Efek Indonesia. Jadi Bursa Efek Indonesia punya program yaitu namanya sekolah pasar modal level 1 dan level 2. Level 1 ini masih dasar atau gambaran umum apa itu pasar modal.
apa itu instrumen yang ada di pasar modal. Lalu seperti yang disampaikan Fahmi tadi berkaitan dengan logo Yuk Nabung Saham itu adalah salah satu media untuk mengkampanyekan, dan lembaga-lembaga yang beriringan dengan Bursa Efek ada KPI dan KSEI. Next. Nah, kurang lebih nanti jika waktunya mencukupi akan ada 4 hal secara umum yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu investasi di pasar modal, lalu efek dan mekanisme perdagangan saham, struktur pasar modal Indonesia, dan acuan kepemilikan sekuritas. Lanjut. Nah, mengapa kita memerlukan investasi? Kalau kita melihat dari gambar ini, investasi itu sifatnya sebenarnya perlu dimiliki oleh semua orang. Kita melihat bahwa ini data dari tahun 2006 sampai 16 ya. Belum terlalu update sebenarnya, terakhir dari 2016 inflasi itu terjadi secara terus-menerus. Nah, kalau kita mempunyai aset, kita mempunyai harta, tapi kita tidak menempatkan di investasi yang tepat, atau bahasa sederhananya kita tidak berinvestasi, maka kita termasuk rugi. Karena apa? Karena dengan inflasi yang terus-menerus ini, inflasi harga barangnya meningkat, secara bersamaan investasi atau aset yang kita miliki harganya juga akan ikut meningkat. Lanjut. Inflasi adalah mengelola aset, harta, atau sehingga aset atau harta tersebut dapat memberikan hasil di kemudian hari. Atau gampangnya investasi itu hasilnya bisa kita nikmati paling tidak 1 tahun. Investasi berkaitan dengan dana, resiko dari berinvestasi, jangka waktu, untung atau rugi, tujuan investasi, dan wahana investasi. Wahana investasi ada banyak sekali. Kalau di pasar modal ada saham, lalu obligasi. Lalu di pasar finansial ada tabungan. Investasi di pasar modal adalah dengan memilih efek untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk capital gain dan juga dividen. Jadi apa perbedaan antara capital gain dan dividen? Capital gain di sini adalah keuntungan dari kita menjual saham yang kita miliki, dari jual atau beli transaksi saham, sedangkan dividen adalah keuntungan yang dibagikan 1 tahun sekali pada saat rapat umum pemegang saham. Biasanya besaran dividen adalah mengikuti berapa laba yang didapatkan perusahaan pada saat tahun tersebut. Lanjut. Nah, di sini menabung dan juga investasi. Semuanya sebenarnya sama-sama menginvestasikan, menyimpan dana dengan harapan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Sedikit perbedaan antara menabung dan investasi. Yang pertama, tujuannya investasi lebih pada memperoleh untung, menabung lebih pada menyimpan. Jadi teman-teman di sini, teman-teman peserta, teman panitia pasti semuanya punya tabungan. Nah, tabungan itu dikhususkan untuk menyimpan uang yang dimiliki. Sedangkan kalau uang yang ada dibelikan aset atau instrumen di pasar modal, nah itu jatuhnya mendapatkan keuntungan. Dari sisi resiko jelas investasi itu memiliki resiko, dan investasi saham itu resikonya cenderung tinggi dibandingkan investasi yang lain. Sedangkan menabung relatif tidak ada resiko, asalkan tidak ada bank tidak mengalami kerugian, masih akan mendapatkan bunga setiap bulannya. Jenis transaksinya kalau investasi jual dan beli.
Hari ini investor membeli, besok menjual, dan seterusnya. Sedangkan kalau tabungan cenderung hanya dalam bentuk simpan dan pinjam. Tempat transaksi investasi itu di pasar modal, kalau menabung di perbankan atau bank. Next. Nah, dari grafik ini bisa dilihat ada 5 jenis instrumen di paling bawah. Itu ada tabungan, deposito, emas, obligasi negara, dan saham. Dari sini sebenarnya bisa dilihat bahwa saham memiliki keuntungan yang paling tinggi. Kalau kita melihat rentang waktu 2006 sampai dengan 2016. 100.000 bisa menjadi berapa? Nah, kalau tabungan yaitu bisa dilihat ya keuntungannya paling 2,42% atau bunganya. Walaupun setiap bulannya teman-teman cetak rekening, cetak buku tabungan, ya menambahnya hanya paling maksimal 8.000 sampai 10.000 per bulannya. Deposito kenaikannya selama 10 tahun 6,91%. Emas 7,76%, obligasi negara 8,47%. Nah, saham bisa dilihat kenaikannya paling banyak sebesar 17,52%. Dari ini sebenarnya bisa disimpulkan bahwa berinvestasi saham itu keuntungannya luar biasa besar. Jadi meskipun diikuti dengan resiko yang besar, tapi 100.000 mungkin bisa menjadi nilai yang cukup besar. Lanjut. Nah, apa itu pasar modal? Mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi pada produk keuangan, saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Jadi perusahaan itu bisa go public, dalam artian bisa mencari sumber dana lain itu mengurus atau mencatatkan emisinya di pasar modal, lalu saham yang ada di dalamnya itu dibeli oleh investor. Investor di sini bisa individu atau juga bisa korporasi. Kita sebagai masyarakat umum itu bisa juga menjadi investor, berapapun saham yang akan kita beli. Lanjut. Nah, manfaat keberadaan pasar modal yang pertama sebagai sumber pembiayaan. Salah satu sumber pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan dalam mengembangkan usahanya. Dengan mencatatkan diri perusahaannya di pasar modal, maka perusahaan punya sumber dana atau alternatif lain. Ketika sahamnya yang ada di pasar modal harganya selalu naik, mendapatkan respon positif dari masyarakat, dari investor, maka punya sumber pembiayaan atau alternatif pembiayaan. Yang kedua, sebagai wahana investasi, tempat investasi bagi investor yang ingin berinvestasi di aset keuangan. Ada 3 nanti yang akan saya jelaskan, yaitu tentang saham, obligasi, dan juga reksadana. Penyebaran kepemilikan perusahaan, tempat untuk penyebaran kepemilikan perusahaan kepada masyarakat. Lumrah biasanya ketika kita melihat perusahaan itu dimilikinya oleh banyak orang. Berapa persen oleh investor X, berapa persen oleh investor Y, dan lain sebagainya. Nah, kita memiliki berapapun sahamnya, berapapun jumlah lembar sahamnya, sama saja kita berarti memiliki perusahaan tersebut. Selanjutnya, keterbukaan dan profesionalisme. Salah satu industri yang sangat terbuka dan menjunjung tinggi profesionalisme sehingga akan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara tidak langsung semuanya transparansinya jelas. Mulai dari laporan keuangan, harga sahamnya, bagaimana kondisi perusahaannya, sampai dengan mungkin kalau detail di laporan keuangan itu ada corporate social responsibility, lalu apa saja yang menjadi strategi atau target perusahaan dalam waktu 1 tahun.
Yang terakhir, lapangan kerja. Menciptakan lapangan kerja atau profesi bagi masyarakat, baik sebagai pelaku pasar maupun investor. Nah, di pasar modal itu ada banyak sekali pekerjaan. Mulai dari investor itu sendiri, perusahaan yang mencatatkan instrumen investasinya di pasar modal, lalu ada broker, dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, 8 langkah investasi. Yang pertama, pahami dulu tujuan investasi. Tujuan investasinya mau untuk apa? Untuk biaya pendidikan atau dana pensiun, berarti itu cenderung untuk jangka panjang. Kenapa jangka panjang? Kalau dana pensiun, kalian menanamkannya sekarang sampai dengan usia purna, berarti investasinya sudah didiamkan saja. Tidak perlu jual beli. Lalu yang kedua, tipenya jangka pendek, menengah, atau panjang. Jangka pendek masih lebih bersifat cenderung tergiur ketika saham yang dimiliki itu sedang mengalami kenaikan harga. Pasti ingin langsung menjual. Gatel rasanya, aku punya instrumen saham, kok saya dimin aja ya, kayaknya harganya lagi naik. Nah, itu bagian dari memahami tujuan investasi. Kenali profil resiko. Ada 3, risk averter, risk moderate, atau netral risk taker. Nah, ini yang memahami, yang mengetahui profil resiko ini adalah kalian sendiri sebagai investor. Orang-orang yang cenderung risk taker ketika berinvestasi di pasar modal pasti akan memilih harga saham yang tinggi. Contoh-contoh harga saham yang tinggi di sini ada Unilever, ada Gudang Garam, dan lain sebagainya. Risk averter yang cenderung biasa saja, cenderung takut untuk berinvestasi ya harga saham yang per lembarnya tinggi. Contohnya harga saham saham tidur yang harganya cenderung dari hari ke hari tidak bergerak. Kalaupun mengalami pergerakan, naiknya hanya sedikit. Ketiga, pelajari alternatif investasi. Nah, di sini ada saham, obligasi, reksadana. Ketiganya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mana yang akan diambil? Ketika mempelajari alternatif investasi, pahami juga tingkat risiko produk investasi. Saham obligasi resikonya tinggi saham, tetapi juga keuntungannya tinggi saham juga. Jadi bagaimana antara saham dan obligasi itu semuanya punya kelebihan. Obligasi cenderung yang didapatkan setiap periodenya sama, karena bergantung pada bunga atau yieldnya. Sedangkan saham tergantung harga saham saat itu. Tentukan batas investasi, sesuaikan dengan kemampuan keuangan dan profil resiko. Nah, ini yang penting ya, disesuaikan dengan kemampuan keuangan. Jangan pernah teman-teman semua di sini berinvestasi, tetapi sumber modalnya dari cara yang salah. Ke beberapa tempo lalu ada orang yang berinvestasi di pasar modal, tetapi sumber dananya dari pinjaman atau dari hutang. Nah, ini salah. Ketika akan berinvestasi, pastikan kemampuan keuangannya memang sudah memadai atau sudah punya sumber keuangan khusus yang tidak mengambil dari pos-pos keuangan yang sudah disiapkan. Itu berkaitan dengan profil resiko. Kalau dipaksakan berinvestasi katakanlah dengan menggunakan hutang, ya jika investasinya selalu mengalami keuntungan. Kalau tidak, bingung. Investasinya rugi, hutangnya masih harus dibayarkan. Tentukan strategi investasi. 7. Manfaatkan jasa profesional. Nah, ini bisa bekerja sama dengan financial planner, dengan perencana keuangan yang sudah ahli, agar tidak salah dalam memilih instrumen investasi dan jenis saham yang akan dibeli. Selanjutnya, mempertahankan tujuan investasi. Mempertahankan tujuan investasi berarti kembali ke nomor 1. Tujuan investasinya apa? Nah, harus punya komitmen. Bahasa gampangnya, jangan tergiur godaan harga yang tinggi dalam waktu singkat. Lanjut. Next. Nah,
waspada penipuan investasi ini tadi juga sudah disampaikan oleh Fahmi bahwa penipuan berkedok investasi itu banyak sekali terjadi di masyarakat. Salah satunya memang karena kurangnya literasi. Biasanya yang pertama, waspadalah dengan penawaran investasi dengan janji-janji yang palsu. Investasi bodong biasanya paling mudah dianalisis adalah berani memberikan untung tinggi dalam jangka pendek. 1 bulan kita beri untung 10-15%. Nah, itu harus hati-hati. Kedua, memaksa atau dengan bujuk rayu, biasanya tidak menjelaskan detail produk investasinya secara jelas, secara gamblang. Lalu modus investasi dengan replikasi, nah ini berkedok MLM atau penguncian dana. Jadi ketika kita niatnya menginvestasikan dana kita, tetapi justru tidak bisa diambil. Lalu cara yang keempat untuk mengetahui investasi itu resmi, legal atau belum adalah dengan selalu secara berkala mengecek di OJK. Karena izin investasi di Indonesia melalui satu pintu dan hanya OJK yang mengeluarkan izin. Jadi cek dulu ketika teman-teman akan investasi, perusahaan itu terdaftar atau tidak di OJK. Kalau tidak, nah itu harus diwaspadai. Bisa jadi teman-teman di sini akan masuk ke jebakan penipuan investasi. Lanjut. Next. Nah, jenis instrumen investasi yang pertama yaitu saham, yaitu bukti kepemilikan suatu perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Minimal pembelian saham adalah 1 lot atau sebesar 100 lembar saham. Sepertinya di tahun 2020 ini jumlah 1 lotnya diperkecil menjadi 50 kalau tidak salah. Jadi prinsipnya adalah minimal membeli saham itu 1 lot. Nah, 100 lembar saham ini berapa yang dibutuhkan? Nah, ini kalikan saja dengan harga saham yang akan kalian beli. Misalkan kalian akan membeli harga saham BCA pada saat ini mungkin sekitar 17.000. Nah, itu 1 lotnya kalikan saja 17.000 kalikan 100. Lanjut. Konsep dasar saham. Nah, ini ya. Ini gambarannya seperti ini. Di sini Pak Bejo berniat memiliki usaha bakso yang memerlukan modal 8 juta. Namun si pemilik ini baru memiliki dana 1 juta. Nah, karena untuk memenuhi kebutuhan atau modal awal yang sebesar 8 juta, Pak Bejo di sini mengajak 7 temannya untuk menanamkan modal masing-masing 1 juta. Sehingga setiap orang dalam perusahaan itu memiliki saham 1 juta. Nah, jadi saham ini bisa untuk membagi keringanan. Ketika akan mendirikan usaha, logikanya seperti ini. Jadi, kalian punya uangnya hanya 1 juta, sedangkan modal yang diperlukan sebesar 8 juta. Nah, konsep dasar saham tadi adalah menanamkan modal. Di sini satu orang akhirnya menjadi punya saham di perusahaan tersebut sebesar 1 juta. Lanjut. Nah, akhirnya usahanya mengalami perkembangan. Nilainya sekarang 16. Yang awalnya modalnya sebesar 8 juta, naik 2 kali lipat menjadi 16 juta. Akhirnya satu orang yang menanamkan modal di gerobak bakso tadi punya uang sebesar 2 juta. Setelah itu, baik Pak Bejo ataupun teman-temannya yang tadi sudah menanamkan modal bisa menjual sebagian atau seluruh saham yang ada di gerobak bakso ini ke orang lain. Itu konsep kenaikan harga dan perdagangan saham. Jadi awalnya menanamkan, lalu setelah dapat untung boleh dijual, boleh sebagian, boleh juga seluruhnya. Lanjut. Nah, kalau ini adalah langkah ketika perusahaan akan go public. Yang pertama, emiten,
lalu mendaftarkan ke BEI dalam bentuk kontrak. Yang ketiga, langkah dua ya, pernyataan efektif ke otoritas jasa keuangan, lalu melakukan penawaran umum ke pasar perdana, dan mencatatkan efek di Bursa Efek Indonesia atau pasar sekunder. Jadi langkah terakhir biasanya ketika semua syarat administrasinya terpenuhi, syarat formilnya terpenuhi, maka tinggal rilis di pasar sekunder. Setelah rilis, semua investor bisa membeli sahamnya secara langsung. Lanjut. Mengapa perlu investasi saham? Pertama, mudah, terjangkau, menguntungkan. Mudah karena sekarang pun investasi saham ada yang cukup lewat gawai, lewat gadget dengan aplikasi. Terjangkau. Dengan modal awal biasanya rata-rata di sekuritas termasuk Pintraku, kalau tidak salah hanya memerlukan modal awal 100.000, kalian sudah bisa menjadi investor saham. Yang ketiga, menguntungkan. Keuntungannya tinggi. Asalkan tahu caranya. Jadi tidak asal pilih, sesuaikan dengan profil resiko dan kemampuan keuangan. Lanjut. Nah ini ya tadi ya, mudah, banyak perusahaan, sekuritas dan manajer investasi yang dapat memberikan rekomendasi investasi dan ada online trading. Sehingga tidak memerlukan pengetahuan yang mendalam, tidak sulit untuk melakukan pemantauan, tidak perlu pemahaman yang kuat atas teknologi. Terjangkau mulai dari 100.000 setiap bulan, menguntungkan. Investasi secara berkala dengan orientasi jangka panjang. Sehingga di sini yang jadi catatan, investasi di pasar modal itu bukan judi. Jadi kalau masih ada yang ragu, masih ada yang tanya, berinvestasi di pasar modal atau berinvestasi saham itu haram atau halal, tanamkan saja niatnya untuk berinvestasi, kalian tidak untuk menjadi trader yang sifatnya gambling. Itu bukan judi, kalian menanamkan modal untuk menyimpan aset yang bisa kalian gunakan di masa depan. Lanjut. Oke, next. Nah, ini ya, pertumbuhan saham Unilever. Unilever termasuk instrumen atau saham di pasar modal yang harganya cenderung naik terus setiap tahun sejak pertama kali go public atau initial public offering di Bursa Efek pada tahun 1982. Harga awalnya pada saat itu hanya sebesar 3.175. Ini terakhir data tahun 2016, harga pasarnya per lembarnya 38.800 atau dalam 34 tahun naik 2.200 kali sebesar 25% per tahun. Nah, di sini bisa dilihat selama ini ya kata kalian awalnya nyimpen uang sebesar 1.000 atau 1 juta di sini, 32 tahun kemudian kalian bisa bayangkan berapa besar uang yang didapatkan investor. Lalu logikanya sederhana. Kenapa Unilever harganya naik terus? Harganya selalu meningkat. Mudah analisisnya karena semua barang yang ada atau yang kalian pakai itu rata-rata diproduksi oleh Unilever. Kita ambil saja dari gambar ini, ada sampo clear, ada kecap, teh, odol, dan lain sebagainya yang pasti setiap hari kalian pakai. Nggak mungkin, kecuali ini di sini orang Indonesia sudah nggak mandi, nggak makan, nggak mengkonsumsi untuk sehari-hari. Nah, bisa jadi harga Unilever turun. Selagi orang Indonesia masih mengkonsumsi ini semua dan masih ada yang di luar ini, maka kapitalisasi pasar atau harga pasar per lembar sahamnya Unilever akan selalu mengalami kenaikan. Lanjut. Next. Oke, yang kedua ada obligasi
ini lebih kepada surat utang jangka menengah atau panjang, dapat dipindah tangankan, berisi janji untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu. Ini sebenarnya konsepnya sama ya yang saya contohkan dengan tadi konsep dasar gerobak bakso. Jadi ini ada yang pihak investor meminjamkan dana, lalu pihak pemilik gerobak memberikan kupon atau imbalan atau keuntungan berapa besarnya. Nah, itu besarnya tergantung yang sudah kesepakatan atau besaran bunga pada saat itu. Lanjut. 3, ada reksadana. Sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal untuk diinvestasikan dalam berbagai saham atau instrumen investasi lainnya oleh manajer investasi. Jadi reksadana ini bedanya, reksadana seperti portofolio investasi, di mana dalam portofolio itu kalian bisa memiliki saham, obligasi, dan lain sebagainya dalam waktu yang bersamaan. Kenapa? Karena di situ nanti kumpulan dari berbagai saham atau instrumen investasi lainnya. Tetapi di reksadana itu adalah yang mengelola manajer investasi. Manajer investasi ini adalah orang yang berpengalaman dalam dalam investasi, dan sudah memiliki sertifikasi keahlian. Nah, biasanya ketika kalian di reksadana atau di sekuritas tertentu, maka akan ada manajer investasi yang memberikan rekomendasi dan menyarankan untuk lebih baik portofolio sahamnya A, B, C, dan D. Di reksadana istilahnya adalah nilai aktiva bersih. Semakin tinggi NAB per unit penyertaan, maka semakin tinggi pula keuntungan yang didapatkan investor. Lanjut. Ini instrumen investasi lainnya ya. Saya masih berapa menit, Mbak Moderator? Maaf Pak, kurang 2 menit lagi. Oh ya, oke. Oke, ini next aja. Nah, di saham ada indeks atau patokan nilai saham itu. Kalau di Bursa Efek biasanya ada IHSG, LQ45, ISSI, Saham Syariah Indonesia, Kompas 100 dan LQ45 itu sebenarnya angka ya, 45 sama 100. LQ45 adalah 45 saham teratas, dengan Kompas 100 itu 100 saham teratas. Lalu sektoral itu industrinya, industri pertambangan, pertanian, lalu keuangan, infrastruktur, real estate, properti, konsumsi makanan, manufaktur, dan jasa. Next. Lanjut. Nah, ini terakhir dari saya. Ini adalah nilai IHSG kita, Bursa Efek Indonesia kita, yang meskipun mengalami naik turun, tapi secara keseluruhan nilainya cukup tinggi, fluktuasinya cenderung mengalami kenaikan ya, ini meskipun terakhir data tahun 2017, dan ini dibandingkan bursa utama dunia. Next aja. Nah, IHSG dalam 10 tahun terakhir itu returnnya paling tinggi di dunia. Sekali lagi ini tidak hanya di ASEAN atau Asia, tetapi juga di dunia. Ada persaingannya, kita selama 10 tahun Bursa Efek mampu meraih keuntungan sebesar 193,36%. Oke, karena waktu yang terbatas, itu materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Terus setelah ini sesi diskusi saya persilahkan. Sebelumnya saya akhiri dan saya serahkan ke moderator. Nasrul minallah wa fathun qorib. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Gali, terima kasih atas materi yang sudah disampaikan. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilakan bisa melalui kolom chat atau secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu. Oke, itu ada yang angkat tangan, moderator, Mbak Moderator. Ya. Mana tuh, Pak? Ada yang mau bertanya? Ya, benar. Mas Yusuf ya, silakan Mas. Cek apa terdengar suara saya? Ya, terdengar. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Yusuf Red Alauddin dari kampus STKD Yogyakarta. Izin bertanya Pak, izin Kak, izin moderator. Izin bertanya, saya kan dari SMK itu jurusan otomotif ya Pak. Jadi saya belum mengetahui banget soal tentang investasi. Kemudian selama kuliah juga saya belum begitu paham banget tentang investasi. Nah, dari sini saya tertarik dengan investasi. Jadi saya ingin bertanya, langkah awal bagi seorang pemula untuk melakukan investasi, apalagi kayak seorang anak kuliahan mahasiswa mungkin ya Pak. Jadi itu langkah awalnya itu seperti apa ya Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Siap, terima kasih. Terima kasih Mas Yusuf yang telah menyampaikan pertanyaannya kepada Bapak Gali. Dipersilakan. Ini dikumpulkan dulu pertanyaan atau langsung jawab, moderator? Langsung dijawab. Oke, terima kasih Mas Yusuf. Saya jawab, langkah awal untuk sebagai investor pemula, ya biasanya investor pemula itu memilih saham yang pertama harga per lembarnya murah. Jadi yang harga per lembarnya biasanya di bawah 5.000 per lembar saham. Lalu yang kedua, sebagai investor pemula juga sebenarnya perlu belajar teknik standar ya, namanya ada fundamental dan teknikal, yaitu melihat histori dari harga saham perusahaan tersebut dalam kurun waktu mungkin 1 atau 2 bulan terakhir. Nah, dari situ bisa dilihat apakah instrumen saham atau jenis saham yang akan dibeli ini tepat menurut Mas Yusuf. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengerti dulu tentang pasar modal secara umum. Seperti yang saya sampaikan tadi kan, pasar modal secara umum itu paham apa itu saham, apa itu obligasi, berapa sekiranya besaran keuntungan yang didapat, yang diperoleh jika berinvestasi di saham ataupun obligasi. Seperti itu Mas Yusuf.
Oke, saya lanjutkan pertanyaan kedua ini ya. Oke, dari Mas Yusuf ada komentar? Pak, ini ada pertanyaan dari kolom chat. Dari Vigo Kurniawan, dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Bagaimana pandangan investasi di aplikasi Binomo dan sejenisnya? Oke, pandangan investasi di aplikasi Binomo dan sejenisnya. Sebelum masuk lebih detail, Binomo termasuk salah satu aplikasi yang sekarang sudah dianggap ilegal atau dilarang oleh otoritas jasa keuangan karena apa yang ditawarkan Binomo melalui iklan yang sangat masif itu sebenarnya semuanya adalah termasuk kategori investasi bodong. Karena apa? Karena yang ditawarkan Binomo di sini keuntungannya nggak logis. Dalam 1 bulan, Binomo menawarkan bisa mencapai keuntungan 10-15%. Nah, itu seperti yang di slide saya tadi ya, waspadai penipuan investasi. Biasanya, kenapa aplikasi seperti ini bisa menjamur dan sejenisnya bisa banyak karena tadi. Pertama adalah kurangnya literasi dari masyarakat. Masyarakat mudah tergiur ketika ada investor, ada perusahaan yang menawarkan keuntungan investasi yang besar dalam kurun waktu singkat. Itu lumrah sebenarnya, tetapi di balik kelumrahan itu kita harus berhati-hati bahwa logikanya keuntungan investasi itu paling banyak nggak sampai 5% dalam 1 bulannya. Nah, jika ada yang memberikan keuntungan lebih dari itu, maka harus hati-hati. Nah, pandangan saya terhadap investasi aplikasi Binomo dan jenisnya ini memang ini seperti fenomena gunung es ya. Kalau tidak terbongkar satu, yang lain juga tidak terbongkar. Tapi aplikasi Binomo ini sebenarnya masih banyak sekarang di Play Store. Karena mereka hanya berganti nama dengan konsep yang sama. Nah, teman-teman semua sebagai generasi milenial harus hati-hati. Bahwa tidak ada instrumen investasi yang memberikan keuntungan kilat dalam waktu sebulan. Nanti kalau ada pasar modalnya nggak kepake. Semuanya akan kaya dalam waktu singkat. Oke, begitu. Saya serahkan lagi ke moderator. Baik Pak, ada pertanyaan lagi dari chat dari Muhammad Rafi dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Bagaimana dengan investasi properti untuk milenial karena katanya milenial terancam di masa depan nggak punya rumah karena harga tanah dan semakin dan rumah semakin naik. Bagaimana tipsnya, Pak? Oke, terima kasih. Pertanyaan dari Muhammad Rafi ya. Investasi properti untuk milenial. Nah, sebenarnya investasi di mana saja bisa tepat, Mas Rafi. Hanya kalau kaitannya dengan properti ini memang sesuatu yang nggak logis ya sekarang. Harganya tinggi dan memang ada ancaman untuk generasi Z atau generasi teman-teman semua di forum ini, itu harga rumah akan semakin tinggi. Nah, lalu tepat tidak investasi di properti? Tepat. Jawabannya tepat. Karena kalau apalagi investasi itu dimulainya dari sekarang ya. Dimulainya dari sekarang, kata diambil oleh teman-teman di 10 tahun yang akan datang. Ya, awal investasinya mungkin di awal kuliah, diambil lagi 10 tahun lagi, ya mungkin sekitar usia 28. Nah, uang dari investasi entah itu di sektor properti atau di sektor yang lain itu bisa dipakai untuk membeli rumah 10 tahun yang akan datang. Tetapi investasi di properti kalau ingin dalam bentuk real sebenarnya tidak hanya dalam bentuk pasar modal tetapi juga investasi real. Investasi real ya memang properti bisa lebih terjangkau kalau pembeliannya sekarang dengan
KPR dengan bunga KPR. Program pemerintah kan ada namanya program 1 juta rumah subsidi yang ditujukan kepada semua masyarakat umum yang memenuhi syaratnya. Syaratnya salah satunya di sini adalah penghasilannya maksimal sebesar 8 juta per bulan. Jadi sebenarnya investasi di jenis saham mana saja tepat, termasuk juga properti. Karena di properti juga pilihan perusahaan yang berkecimpung di situ cukup banyak. Begitu? Baik Pak, untuk pertanyaan yang terakhir dari Yulianti dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Untuk investor pemula, apakah ada perlindungan yang disediakan oleh Bursa Efek Indonesia? Oke, kalau perlindungan Bursa Efek tidak membedakan antara investor pemula dan atau tidak pemula, tetapi semua apa yang ditanamkan di situ biasanya sudah terjamin, sudah ada asuransinya. Sama seperti kalau kita menanamkan uang di perbankan atau bank itu ada namanya lembaga penjamin simpanan yang akan melindungi aset kita. Jadi memberikan perlindungan itu tidak melihat kita sebagai pemula ataupun seperti itu jawabannya. Baik Pak, ini masih ada satu pertanyaan lagi. Dari Velen Pangki, Universitas Muhammadiyah Purworejo. Izin bertanya Pak, bagaimana cara terbaik untuk manajemen portofolio dalam Bursa Efek? Berapa baik seorang memiliki emiten atau perusahaan ditanamkan modal sama apa baiknya di-cut loss atau ditahan saja? Terima kasih. Oke. Saya jawab ya, bagaimana cara terbaik untuk manajemen portofolio dalam Bursa Efek. Nah, portofolio investasi ini memang bagus karena kita secara tidak langsung bisa mendiversifikasi risiko. Lalu bagaimana menentukan atau memilih portofolio investasi yang baik adalah yang pertama melihat kemampuan keuangan atau kemampuan finansial kita. Lalu yang kedua, berapa baiknya di sini kalau saya tangkap adalah berapa banyak dalam satu portofolio itu instrumen saham itu disesuaikan saja sebenarnya. Tidak ada batasannya. Kalau kita mampu untuk memiliki 3 portofolio investasi yang terdiri dari investasi saham, reksadana, dan obligasi secara bersamaan itu juga bagus. Jadi kita bisa meminimalkan resiko. Karena bisa jadi salah satu di antara 3 instrumen investasi itu ada satu yang mengalami kerugian. Kita masih punya cadangan. Di investasi kan ada prinsipnya jangan menaruh telur dalam satu keranjang. Nah, itu yang harus selalu diingat. Bahwa ketika menentukan portofolio saham, andai kata ini saham semua, pilih saham jangan yang semuanya risiko tinggi. Pilihlah 3 saham, satu beresiko tinggi yang harganya tinggi, satu yang saham tidur, satu yang harganya cenderung naik tapi tidak terlalu fluktuatif. Nah, itu bisa untuk jaga-jaga. Andai kata satu di antara 3 pilihan itu nanti mengalami kerugian. Lalu sama pada saat emiten sedang loss, apa baiknya di-cut loss atau ditahan? Nah, ini tergantung. Ini kembali ke prinsip investasinya ya Mas. Mau di-cut loss atau ditahan. Kalau orang yang kita ngikuti orang yang punya saham Unilever tadi, andai kata dia dari tahun 82 sampai 2016 ditahan. Di antara tahun itu pasti ada harga sahamnya yang mengalami penurunan dan juga kenaikan. Tetapi jika kita mampu menahan pada saat rugi untuk ditahan, sebenarnya nggak masalah. Tetapi kalau
kita merasa ragu ketika sedang harganya turun, terus menurun. Nah, ya kalau harganya mengalami penurunan, memang lebih bagusnya ditahan daripada dijual. Begitu. Baik, terima kasih Pak Gali atas jawabannya. Mohon maaf teman-teman yang memberikan pertanyaan, kita tidak bisa menjawab satu persatu karena waktu sudah menunjukkan selesai acara. Terima kasih kepada Pak Gali untuk waktu dan juga pemaparan materinya yang telah diberikan kepada kita semua di siang hari. Semoga apa yang diberikan oleh Pak Gali bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih juga pada teman-teman yang telah aktif bertanya dan juga mengikuti kegiatan di siang hari ini. Kalau boleh saya review sedikit dari materi Pak Gali. Investasi merupakan salah satu cara untuk mengelola aset atau harta. Karena ketika kita berinvestasi, hasilnya akan dirasakan di kemudian hari. Namun, kita harus memahami langkah investasi serta jangan asal. Artinya kita harus tahu caranya terlebih dahulu. Dan instrumen investasi antara lain saham, obligasi, dan reksadana. Instrumen yang paling cocok untuk saat ini yaitu saham. Sebelum ditutup, kita ada sesi foto bersama. Dimohon kepada teman-teman peserta untuk menghidupkan kameranya. Habis ini kita ada quiz juga ya. Jadi jangan langsung meninggalkan tempat. On-kan kameranya, teman-teman. Kita foto bersama buat kenang-kenangan. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk Bapak Mahendra Gali Prasaja atas waktunya. Semoga sehat selalu. Saya mohon maaf apabila dalam memandu diskusi ini terdapat banyak kesalahan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Acara selanjutnya dilanjutkan dengan acara kuis yang akan dipandu oleh Ketua KSPM Muhammad Syukron Fahmi. Kepadanya kami silakan.
Ketemu lagi ya dengan saya. Nah, dalam sesi kali ini yaitu akan ada kuis untuk teman-teman semua peserta. Nah, langkah-langkah awalnya yang pertama yaitu teman-teman lihat di kolom chat room itu ada link untuk join kuisnya. Nah, nanti teman-teman bisa lewat website juga bisa loh, atau yang sudah punya aplikasinya mungkin juga bisa nanti otomatis masuk. Nah, nanti juga ada hadiah door prize menarik dari kami, dari panitia. Nah, kalau teman-teman sudah masuk, nanti di situ ada masukkan kode ya. Nah, kodenya ada yaitu 3. Sebentar, tak ketik dulu. Nah, itu sudah ada kodenya untuk kode join game-nya yaitu 3065216. 5216. Sudah ada 13 orang yang bergabung ya. Mungkin yang lainnya belum masuk juga. Ditunggu sampai kira-kira sampai mungkin 50-an peserta lebih ya, karena di sini 50 lebih. Ini sudah ada 20 orang. Sudah ada 22 orang nih ya yang bergabung. Diharapkan menggunakan nama yang lengkap ya.
Bukan oleh terbaik dan ya bukan oleh terbaik ya bukan oleh terbaik. Ini sudah ada 20 peserta ya. Dari peserta jumlah peserta Zoom-nya itu masih sedikit ya yang ikut kuisnya. Mungkin akan segera dimulai ya. Kalau ini kan sudah juga waktunya terbatas. Nah, sebentar lagi kuisnya akan dimulai. Mungkin yang belum join mungkin segera join karena akan ada hadiah menarik dari panitia. Nah, ini ada yang lagi UTS. Nah, itu mungkin dikerjakan dulu Mas UTS-nya Mas. Yang lebih penting itu. Ini dari Mas Jihad Danang. Lebih utamakan yang UTS-nya dulu ya. Nah, mungkin ini karena sudah waktunya 14, hampir 14.05, kuis akan dimulai ya. Waktunya akan dimulai pada pukul 14.45. Baik. Sebentar lagi, kurang beberapa detik lagi akan dimulai. Oke. Ini sudah menunjukkan pukul 14.45. Nah, saya mulai ya. Nah, nanti teman-teman itu adalah soal pilihan ganda. Tinggal pilih saja nanti. Nah, ini soalnya setiap peserta beda-beda ya diajak. Nggak mungkin sama.
Nah, ini sudah terlihat klasemennya ya. Wah, yang nomor 1 ada Mbak Ike Karlina, lalu nomor 2 ada Valen, lalu nomor 3 ada Irfan Zain. Nah, ini masih klasemen sementara ya, ini masih bisa disusul dari yang bawah. Yang Mbak Ike ini sebenarnya sudah selesai ya. Aku pengen cerdas dulu ya. Orang itu isinya. Ini sudah ada 17 peserta yang sudah selesai. Itu berarti tinggal 16 peserta. Ayo dimohon segera mengisi. Nah, ini waktu tinggal menyisakan beberapa menit lagi. Kuis akan ditutup pada pukul 14.55. Jadi nanti teman-teman yang masih mengisi akan otomatis berhenti. Nah, ini tinggal menyisakan 2 menit lagi, kira-kira kurang lebih. Nah, ini yang masih memimpin ranking 1 ada Ike Karlina dan yang nomor 2 ada Al Mubarok. Untuk pemenang kali ini akan diambil peringkat 1 dan kedua yang terbaik sebagai pemenangnya.
lagi ya. Kuis akan ditutup. Yang masih memimpin ada Mbak Ike, ya, Mbak Ike Kalina, dan yang kedua ada Al Mubarok. Nah, sudah tinggal beberapa detik lagi. Sudah 12.55 ya, teman-teman. Nah, kuis ditutup dan sudah dapat dilihat di klasemen. Yang peringkat 1 adalah Ike Kalina dan yang kedua adalah Al Mubarok. Selamat kepada kedua pemenang. Mengucapkan dari panitia. Nah, dan untuk selanjutnya nanti akan dihubungi oleh pihak panitia terkait pemberian hadiahnya. Sekali lagi kami ucapkan selamat untuk kedua pemenang kuis. Terima kasih. Nah, mungkin itu untuk sesi kuis kali ini. Berhubung sudah di akhir acara, juga tak lupa saya tadi selama memandu sesi kuis ini, mohon maaf bila banyak kekurangan, kendala teknis. Kami mohon maaf dan juga jangan lupa untuk teman-teman peserta semuanya untuk mengisi link absensi yang sudah tersedia di chat room. Silakan untuk mengisi link absensi terlebih dahulu. Mungkin saya akhiri untuk sesi kali ini dari saya mohon maaf bila ada kesalahan dan saya terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua dan antusiasme teman semua dalam mengikuti kuis kali ini. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat perkataan yang kurang berkenan. Nasrun wal fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.